Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini topiknya saya akan membahas masalah lambung. Karena teman-teman saya juga banyak yang nanya bagaimana cara mengatasi penyakit lambung. Sebelum saya menjelaskan semuanya, yang belum subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar Anda mengikuti terus dari video-video saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah penyakit lambung. Sebenarnya ada beberapa macam penyakit lambung. Di antaranya dengan ciri khas nyeri yang ada di tengah dada, itu biasanya kelebihan asam lambung. Kemudian ada lagi yang rasanya nyeri di sebelah kiri, di bagian bawah biasanya. Itu namanya tukak lambung. Jadi berbeda sekali ya dalam penanganan maupun pengobatan antara asam lambung dengan tukak lambung. Karena masing-masing adalah juga penyebabnya juga berbeda. Kalau yang asam lambung itu biasanya kalau dikasih makan rasa perihnya semakin ringan, akan tetapi yang model nyeri itu biasanya kalau dibuat makan rasanya sakit, tidak dibuat makan juga sakit. Nah, itu biasanya yang agak berat itu yang model nyeri itu. Baiklah, saya di sini akan membahas yang nyeri dulu. Mungkin untuk besok saya paparkan yang model asam lambung. Yang nyeri lambung ini biasanya terkena tukak lambung. Itu cara mengatasinya adalah biasanya saya menggunakan beberapa herbal. Karena yang model nyeri itu biasanya terjadi iritasi ya. Di lambung itu terjadi iritasi, maka hendaknya lambung itu dikasih lapisan dulu dengan herbal. Dengan menggunakan apa? Yaitu bahannya kanji tapioka itu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang penting itu bagaimana cara membuatnya dan menyajikannya. Pertama-tama ambillah kanji misalkan 1/4 kilo ya. Kemudian disangrai dulu. Jadi sebelum disajikan itu disangrai dulu. Caranya kita ambil wajan, kemudian kanji itu dimasukkan, kompor dihidupkan, sambil digoreng, di osreng-osreng. Kalau sangrai itu tidak pakai minyak ya. Jadi terus digaruk-garuk terus sampai kira-kira warnanya berubah, agak-agak kuning, dan kanji itu agak terbang-terbang ya kalau yang sudah agak menguning itu. Kalau barusan menaruh itu biasanya agak berat. Jadi kalau sudah itu enteng ya, kanji enteng, warnanya berubah kuning, kemudian matikan kompor, lalu biarkan dingin dulu, kemudian ditaruh ke dalam wadah, misalkan cepuk, nah, ambil cepuk dimasukkan. Kemudian untuk penyajian kita ambil 1 sendok makan.
ditaruh di dalam cangkir ya. Di dalam cangkir, kemudian masukkan air dingin, air yang matang dingin itu sedikit saja. Kita aduk-aduk pakai sendok sampai kira-kira merata ya. Nah, sambil mengaduk-aduk, kita sudah mempersiapkan air rebusan, air yang mendidih itu. Nah, sambil diaduk-aduk, kemudian tuangkan air panas itu, nah, sambil diaduk, kira-kira 1 cangkir ya. Jadi dalam 1 sendok itu 1 cangkir air panasnya. Terus diaduk sampai rata, kira-kira itu kekentalannya itu seperti sirup, agak kental sedikit. Jangan terlalu kental, kalau terlalu kental nanti di perut justru malah nggak enak. Jadi kalau di aduk-aduk itu sekiranya kayak sirup, tapi yang agak kentalan ya. Nah, diginikan. Kemudian taruh, biarkan sampai dingin. Setelah kanji tersebut dingin atau hangat lah, nah itu bisa dimakan. Sebaiknya kapan untuk memakan kanji tersebut? Sebaiknya mau tidur. Karena mau tidur ini biasanya perut itu, lambung itu kan menggiling terus ya. Nah, itu kan keadaan kosong kan tambah sakit. Nanti bangun tidur sakit. Jadi dilapisi dengan kanji. Jadi sebelum tidur diminum lalu tidur. Kemudian bangun tidur pun sebelum memakan apa-apa itu juga membuat lagi 1 sendok kanji tadi dengan air dingin secukupnya biar merata, kemudian langsung dikasih air panas tadi. Jadi kurang lebihnya diminum 2 kali, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Untuk selebihnya boleh, terserah. Itu untuk melapisi agar lambung itu nggak sakit, nggak semakin parah. Kemudian untuk nyeri lambung yang parah ya, yang akut, maksudnya yang sangat akut, itu kan sakit sekali ya. Itu untuk ramuan herbalnya, yang pertama ya, ambil temulawak. Nah, temulawak itu yang apa itu? Yang bagian bukan rimpangnya. Kalau rimpangnya kan begini. Itu bagian empolnya itu. Empol atau apa itu namanya itu, yang bundar itu. Nah, itu rimpangnya kan begini. Ambil yang sini karena yang yang empolnya ini yang lebih kuat ini. Yaitu ambil kira-kira sebesar segini ya. Dan ini saya contohkan untuk ukuran 1 gelas. Jadi temulawak segini, kemudian daun pegagan. Daun pegagan itu namanya daun antanan, daun kaki kuda, kemudian apalagi ya, itu terserah namanya. Kalau Anda ingin tahu, googling. Kapan-kapan mau saya bawakan contohnya itu. Biasanya banyak tumbuh di pinggir-pinggir sungai kecil itu, di got-got. Karena tanamannya agak menjalar ya. Itu pegagan. Kemudian satu lagi meniran. Daun meniran itu kita ambil dicabut ya, dicabut sama akarnya. Biasanya banyak di pinggir-pinggir sawah, di depan-depan halaman rumah. Itu banyak sekali untuk meniran itu. Jadi untuk ukuran 1 gelas temulawak 1 gini ya. Terus kemudian meniran 3
3 cabutan itu. Jadi temulawak, meniran, sama pegagan. Pegagannya 1 genggam. Nah, jadi daunnya itu sama akarnya nggak masalah, pokoknya digenggam, seret. Nah itu. Kemudian rebus 1,5 gelas air, dimasak, kira-kira dijadikan 1 gelas. Terus untuk memasaknya bagaimana? Kalau memasak herbal itu caranya jangan di panci aluminium. Kalau Anda misalnya nggak punya yang keramik itu, yang kendil, kalau yang kuno itu kan kendil, keramik. Untuk zaman sekarang yang model blirik itu. Jadi panci atau elang itu yang model blirik-blirik itu nggak masalah, pokoknya jangan yang aluminium. Nah, itu diminum kurang lebih 2 kali sehari. Boleh 3 kali, boleh. Yang pasti 2 kali sehari. Nah, itu rutin diminum setelah makan ya. Jadi makan sedikit-sedikit karena yang nyeri lambung ini memang luar biasa. Buat minum saja sakit. Jadi minumnya juga sedikit-sedikit, jangan langsung. Itu harus dikasih makan dulu. Nah, kemudian setelah itu resep itu segelas itu tadi ya. Jadi kalau membuat itu kira-kira 2 hari, tidak masalah. Jadi untuk 2 hari, jadi yang diambil 2 gelas, terus diingat lagi, dibuat besoknya, biar enggak bolak-balik. Misalkan airnya berkurang ditambahi. Tidak masalah daripada enggak buat. Lebih baik ditambahi air daripada enggak buat sama sekali. Dan itu kurang lebih lamanya 12 hari. Setelah 12 hari, insya Allah kan rasa nyeri itu agak berkurang dan keadaan lambung itu biasanya semakin membaik. Nah itu diganti lagi herbalnya. Yang pertama adalah tetap temulawak. Nah temulawak ini diambil rimpangnya ya, yang rimpangnya itu. Rimpangnya, kemudian yang kedua daun sambiloto. Daun sambiloto itu yang lancip-lancip itu. Banyak itu di pekarangan rumah biasanya banyak. Daun sambiloto kira-kira dalam 1 gelas itu 3 lembar sampai maksimal 5 lembar. Ingat, jangan terlalu pahit. Karena nanti kalau terlalu pahit, efeknya ke ginjal, pinggang ini sakit. Makanya kalau membuat jamu itu harus sesuai dengan dosis. Kemudian pegagan juga ikut terus ini. Karena pegagan itu sifatnya apa ya, kalau menurut saya itu karena manfaatnya luar biasa. Ibaratnya kalau antena TV itu boosternya. Jadi TV untuk anten itu untuk menangkap sinyal, biasanya kan kurang jelas ya. Itu kalau menggunakan booster, itu sinyalnya kuat. Akhirnya gambarnya halus, tidak bintik-bintik. Lah, ibaratnya pegagan juga gitu menurut saya. Karena fungsinya itu sangat banyak sekali. Untuk saraf-saraf, untuk apa saja bisa. Sifatnya membooster. Jadi fungsi dari temulawak, fungsi dari yang lainnya itu semakin bagus. Jadi resep yang kedua, temulawak 1 jari ya. Untuk 1 gelasnya itu 1 jari. Kemudian pegagan 1 genggam, terus sambiloto 3-5 lembar daunnya. Itu. Kalau 3 lembar mungkin ya ada pahitnya cuma sedikit. Kalau 5 agak pahit sudah. Pokoknya jangan banyak-banyak, biar tidak ngefek ke ginjal. Kemudian kalau ada mualnya, misalkan agak-agak sedikit mual, agak-agak sering mau muntah lah, munek-munek.
bahasa Jawanya mundek-mundek. Itu boleh ditambahi ketumbar 1 sendok. Kalau enggak mual, enggak usah, enggak apa-apa. Kalau ada mualnya boleh ditambahi ketumbar. Sama gitu. Untuk merebusnya juga sama, 1,5 gelas dijadikan 1 gelas dan diminum pagi dan sore 2 kali sehari. Nah, itu kalau minum jamu herbal itu kurang lebih antara 12 hari. Setelah 12 hari nanti gimana perkembangannya? Misalkan istirahat 2 hari misalkan atau 3 hari bikin lagi gitu. Jadi untuk resep herbalnya seperti itu. Jadi berbeda ya. Asam lambung yang perih tadi itu cara perlakuan pengobatannya juga berbeda dengan yang model nyeri. Makanya tidak disamakan. Kalau yang asam lambung itu biasanya orang-orang banyak memakai, ini pohung direbus. Wah, itu enak sekali. Betul. Memang kalau ukurannya pas memang betul. Akan tetapi yang model nyeri lambung, wah ini nggak boleh. Semakin parah. Dan biasanya emah yang awal-awal itu memang yang umum itu yang model perih. Tapi bukan berarti terus suatu saat kok bisa meningkat yang model nyeri tadi. Makanya harus hati-hati. Karena kesehatan perut ini utama. Jadi Rasulullah sendiri sudah berkata bahwa kesehatan itu diawali dari lambung. Makanya kita harus menjaga betul dengan pola makan. Jangan terlalu makan makanan yang pedas, yang terlalu asam. Sebenarnya prinsipnya begini, pencernaan itu. Entah itu rasanya perih awalnya ya. Yang model perih itu sebenarnya kalau anginnya cepat keluar. Misalkan begini, Anda setelah makan pedas atau makan sesuatu yang memang perut Anda bermasalah ya. Akhirnya terjadi perih ya, terus kembung. Lah, itu segera dikeluarkan anginnya, harus bisa kentut. Bagaimana? Ya kita ambil pemanas, mungkin bisa pakai bantal pemanas. Kalau nggak ada, mungkin pakai kompres air panas itu, nah ditaruh di perut. Agar apa? Agar bisa keluar. Nah, nanti banyak sekali nih saya mau mengupas masalah seputar lambung nih. Di Bekam itu juga bagus itu. Nanti saya kupas semuanya. Makanya ikuti terus video-video dari saya biar Anda tidak ketinggalan. Dari situ mudah-mudahan Anda bisa memahami, coba diterapkan, insya Allah akan sembuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.